Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Wan Amira, Financial Farm, yang ada di WD News. Tempat Anda mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Pemirsa, pagi ini kami hadir dengan kabar terbaru dari Timur Tengah. Konflik Palestina-Israel kembali memanas, memicu krisis kemanusiaan yang semakin mendalam. Konflik ini telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade. Berawal dari meningkatnya migrasi Yahudi ke Palestina pada akhir abad ke-19, gerakan Zionisme yang didukung deklarasi Balfour pada tahun 1917 memperkuat klaim terhadap tanah Palestina. Ketegangan memuncak saat PBB membagi wilayah Palestina pada tahun 1947, yang diikuti dengan deklarasi kemerdekaan Israel pada 1948. Peristiwa ini memicu perang besar dan eksodus massal warga Palestina, yang dikenal sebagai Nakba atau Malapetaka. Sejak saat itu, konflik terus berlanjut dengan pembentukan wilayah, perang berkala, dan kegagalan berbagai perundingan damai. Beberapa bulan lalu, dunia sempat menyambut optimisme dengan tercapainya gencatan senjata antara kedua belah pihak. Namun, harapan itu memudar seiring berlanjutnya kekerasan menghantui Gaza dan tepi barat. Gencatan senjata yang telah resmi disepakati pada 19 Januari 2025, namun kondisi Gaza nyatanya tidak membaik. Data terbaru menunjukkan lebih dari 47.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak konflik meningkat pada Oktober 2023. Blokade yang diberlakukan Israel sejak 2007 tetap membatasi akses terhadap bahan pokok, obat-obatan, dan listrik, menjadikan Gaza sebagai wilayah dengan krisis kemanusiaan yang terus meluas. Baru-baru ini, serangan roket Hamas ke kota-kota Israel seperti Tel Aviv dan Ashkelon memicu respon militer besar-besaran dari Israel. Serangan udara menghancurkan rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan, menimbulkan ribuan warga Palestina tanpa tempat tinggal. Meskipun gencatan senjata seharusnya membawa stabilitas, kebijakan perluasan pemukiman ilegal Israel terus memancing protes warga Palestina. Bentrokan antara pasukan Israel dan warga Palestina kembali terjadi, seringkali menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Masyarakat internasional pun mulai mempertanyakan efektivitas gencatan senjata ini. Negara-negara Barat mengutuk serangan Hamas, tetapi mendesak Israel untuk menahan diri. Sementara itu, negara-negara Arab kembali menyuarakan penghentian pembangunan pemukiman ilegal dan diakhirinya blokade terhadap Gaza. Gencatan senjata yang seharusnya menjadi awal dari perdamaian kini terasa semakin jauh dari kenyataan. Saya Wan Amira Financial untuk WD News. Baik pemirsa, kembali lagi di WD News, tempat Anda mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. Saat ini bersama saya Sabrina. Pemirsa, pemerintah Indonesia resmi menetapkan kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah tantangan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pemerintah berharap kenaikan tarif PPN ini dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, kebijakan ini menuai respons beragam dari berbagai lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat menengah bawah mengkhawatirkan bahwa kenaikan PPN ini akan semakin membebani mereka, terutama di tengah tekanan inflasi dan meningkatnya biaya hidup. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai 2.490 triliun dengan PPN sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Karena itu, kebijakan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pemerintah mengklaim telah mengantisipasi dampak kenaikan ini melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah berjanji akan memprioritaskan penggunaan penerimaan tambahan ini untuk mendukung program kesejahteraan rakyat seperti pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan layanan kesehatan. Namun, tidak sedikit masyarakat yang meragukan efektivitas kebijakan ini. Apakah benar kenaikan PPN akan sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik? Apakah bantuan sosial yang dijanjikan benar-benar dapat mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah? Di tengah berbagai polemik, pemerintah terus menggelar sosialisasi mengenai kebijakan ini. Publik menanti bagaimana pemerintah akan merealisasikan janjinya, menyeimbangkan kebutuhan penerimaan negara dengan perlindungan terhadap masyarakat kecil. Sekian dari saya, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di WD News.
tempat Anda mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. Saya Safa Aina yang akan menemani siang Anda. Pemirsa, di tengah keceriaan warna merah dan emas, masyarakat Cina Benteng di Tangerang merayakan Tahun Baru Imlek. Perayaan ini tak hanya sebuah tradisi tahunan, namun juga momen yang penuh makna bagi mereka untuk merayakan kebersamaan keluarga dan mempertahankan identitas budaya yang telah ada selama berabad-abad. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Cina Benteng sudah ada sejak abad ke-15. Ketika mereka berasimilasi dengan budaya lokal, nama Cina Benteng sendiri berasal dari lokasi pemukiman mereka di sekitar benteng Belanda yang dibangun pada masa kolonial. Walau sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat kekeluargaan mereka tetap terjaga. Setiap perayaan Imlek dimulai dengan ritual doa di kelenteng. Di sini mereka berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada leluhur serta memohon keberkahan untuk tahun yang akan datang. Setelah itu, keluarga berkumpul dan berbagi hidangan khas Imlek, seperti kue keranjang dan ikan, yang bukan hanya enak, tapi juga melambangkan harapan untuk keberuntungan, kesehatan, dan kemakmuran di tahun baru. Bagi mereka, perayaan ini lebih dari sekedar pesta. Ini adalah waktu untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga, menjaga tradisi yang sudah ada turun-temurun dan merayakan keberagaman budaya yang menjadi bagian dari identitas mereka. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Ratu Amara yang sudah berada di Bontek Bio, Tangerang. Bagaimana Ratu Amara sudah terhubung? Baik, sudah terhubung bersama saya Ratu Amara. Sekarang saya berada di Bontek Bio bersama Pak. Iya, ini kan kelenteng aja tempat ibadah, udah katanya dari tempat ibadah aja. Kalau ada kelenteng, ya pasti berubah lah, berubahnya ya berubah orang-orangnya gitu. Kalau Imleknya tetap aja Imlek tahun sekian, tahun besok Imlek tahun sekian, tahun besok yang lain Imlek tahun sekian, tahunnya yang berubah gitu. Bisa, terima kasih telah menyaksikan berita hari ini. Saya Safa Aina, pamit undur diri. Binti Fakultas Hajamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron dan sampai jumpa kembali di WD News.